Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan satu kemuliaan yang luar biasa kepada kita, yaitu ketauhidan yang dengannya kita meyakini kemahabesaran Allah dengan segala yang telah Ia ciptakan, baik yang di langit dan yang di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan keyakinan itu pula dalam wujudan tauhid uluhiyah, kita menjadi hamba-hamba yang khudu' dan patuh kepadanya dan tidak mengabdi kecuali hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Yang dengan tauhid itu pula kita berupaya mendekat dan mengenal Allah melalui asma dan sifatnya yang Dia kabarkan dan yang dikabarkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, sehingga kita semakin yakin akan ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat syariahnya, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar mendapatkan satu kemuliaan dengan menjadi ahli tauhid. Menjadi ahli tauhid adalah satu hal yang merupakan keistimewaan yang luar biasa, karena sungguh ada banyak hal yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang mampu merealisasikan konsekuensi dari tauhid sehingga dia menjadi ahli tauhid. Banyak ayat, banyak hadis yang menggambarkan sungguh ahlu tauhid adalah mereka-mereka yang Allah jamin surga baginya. Allah jauhkan mereka dari neraka dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan mereka memasuki surga sebagaimana tingkatan amal mereka di dunia. Bahkan ada ahlu tauhid yang dalam bentuk wujud dan satu tatanan kaum muslimin atau masyarakat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala satu kemuliaan yang luar biasa, sehingga apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dan meyakini Allah dengan seyakin-yakinnya dalam wujud tauhid yang luar biasa, maka Allah akan menempatkan mereka di surganya. Masyiral muslimin, sungguh menjadi ahli tauhid itu bukanlah hal yang mudah, terlebih kita berada di akhir zaman di mana fitnah begitu besar. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan gelap gulita yang begitu pekat. Dan akhir zaman itu bukan satu hal yang merupakan hal yang sangat aneh kita dengar, tapi akhir zaman itu adalah satu keniscayaan yang pasti. Bahkan 15 abad yang lalu, semenjak diutusnya Rasulullah SAW, itu sudah menjadi awal dari dimulainya babak baru akhir zaman yang kita dengar dengan petaka akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bu'istu baina yaday sa'ah, sungguh aku diutus sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sungguh kita berada di akhir zaman yang begitu banyak fitnah yang datang silih berganti.
berganti bagaikan siang dan malam menghampiri kaum muslimin khususnya, yang hampir-hampir kita tidak mampu melaluinya. Bahkan Rasulullah SAW ibaratkan hari-hari yang sulit ini seperti satu hal yang sangat dahsyat, ya, dengan istilah ayyamus sabir. Hari-hari yang mengharuskan kita orang-orang beriman, kita ahlu tauhid untuk benar-benar bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Jadi tidak hanya cukup bersabar, tapi harus musabarah, berupaya memaksimalkan kesabaran. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada kita bahwasanya ada fitnah yang begitu besar yang menanti kita di akhir zaman ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah terjadinya fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Seorang di pagi harinya sebagai muslim, dan di sore harinya dia menjadi kafir. Dan seorang yang sore harinya dia merupakan seorang muslim, tapi di pagi harinya dia menjadi kafir. Orang yang duduk di zaman itu lebih baik dari orang yang berdiri, dan orang yang berjalan di zaman itu lebih baik dari orang yang bekerja. Maka patahkanlah oleh kalian busur-busur kalian, dan putuskanlah tali-talinya, dan pukullah pedang-pedang kalian dengan batu. Maka jika zaman itu masuk atas salah seorang di antara kalian, maka jadilah engkau sebaik-baik dari kedua anak Adam. Ini satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Imam Syamsul Al-Haq Abu At-Talib berkata, makna daripada jadilah engkau dari salah satu jadilah engkau salah satu dari dua orang anak Adam, maksudnya adalah permisalan dari anak Adam, ya, dalam percontohan Habil dan Qabil, yaitu seorang pendosa dan seorang yang mulia, ya. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini dia tantangannya, di mana kita dihadapkan dengan fitnah yang begitu besar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, seperti sepenggal malam yang gelapnya begitu pekat. Saking pekatnya membuat orang-orang yang beriman benar-benar dalam masa-masa yang sulit. Bahkan digambarkan kalau akan ada seorang yang sore harinya muslim, ya, tapi besoknya dia sudah kafir. Dan sebaliknya ada orang paginya masih muslim, tapi sorenya dia telah kafir. Ini menunjukkan bahwasanya tantangan besar di akhir zaman ini terkait dengan tauhid itu begitu akan amat terasa bagi setiap individu muslim. Maka ada satu hadis yang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ini satu hadis yang maknanya tidak salah, bahkan tepat apabila benar-benar dipahami konsekuensinya. Akan tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwasanya tidak cukup untuk masuk ke dalam surga Allah hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin ketika saya mengucapkan kata-kata ini ada orang yang agak merasa aneh, tapi sungguh ikhwah, ini satu kenyataan dan keniscayaan yang harus kita pahami. Bagaimana mungkin seorang munafik yang dia menzahirkan keimanannya mungkin dengan lafaz syahadat yang begitu syahdu, dengan lafaz syahadat yang begitu jelas didengar, akan tetapi dia menyimpan kekafiran di dalam hatinya. Bagaimana mungkin bisa kita kategorikan dia sebagai seorang ahlu tauhid yang mendapatkan keistimewaan yang luar biasa itu? Hari ini satu hal yang harus benar-benar kita cermati, karena sungguh,
Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, hanya sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku itu, kata Allah, yang bersyukur. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menyaring di antara sekian banyak manusia yang hari ini ya mengatakan dirinya muslim. Bahkan kita tahu fenomena hari ini luar biasa. Banyak di antara mereka yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Masuk Islam bahkan ya satu desa, satu kampung dan sebagainya. Bahkan kita lihat di Eropa bagaimana drastisnya peningkatan daripada ya orang-orang yang masuk Islam ya, dan menurunnya jumlah grafik ya orang-orang Eropa hari ini, orang-orang kafir hari ini. Kenapa? Karena mereka enggan untuk menikah dan punya anak, sehingga jumlah mereka terus tergerus dan jumlah atau populasi kaum muslimin ya terus meningkat. Jadi ini bukan berarti bahwasanya dengan banyak kaum muslimin itu Allah tidak memfilter, tidak menyaring. Ya, maka di akhir zaman ini Allah jadikan satu ya saringan yang sangat dahsyat, ya tamhis ilahiyah, berupa fitnah-fitnah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, fitnah-fitnah yang besar itu akan datang silih berganti kepada kita. Dia bisa datang kepada keimanan kita dalam bentuk ya ta'abbudiyah, di mana kita dituntut untuk lebih taat kepada selain Allah, kepada selain Rabb kita. Kita dituntut untuk lebih takut kepada selain Allah. Dan hari ini nyata, di mana banyak hari ini orang yang latah ketika dia menghadapi ujian yang begitu berat, ya, sehingga dia merasa ujian itu adalah satu ketakutan yang dahsyat, sehingga dia lebih takut kepada ujian itu ketimbang kepada Allah. Hari ini wabah coronavirus atau COVID-19 yang kita kenal ya sangat mematikan ya dan menghantui dunia saat ini. Sungguh itu merupakan tantangan tauhid yang begitu terasa hari ini, di mana manusia lebih takut kepada virus dan lebih berupaya menjaga ya untuk tidak terkena virus ketimbang ya mereka menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, berupa batasan-batasan yang tidak boleh dilarang. Sehingga manusia akhirnya ketakutannya melebihi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah seyogianya kita sebagai seorang muslim? Bagaimana cara kita untuk mengupayakan diri kita untuk layak menjadi ahli tauhid di akhir zaman itu? Maka kita merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-54 ya. Yang ayat ini satu permisalan akan sifat-sifat daripada generasi akhir zaman ya, yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, barang siapa murtad di antara kalian, may yartadda minkum an dini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Jadi hari ini adalah cinta Allah. Cinta Allah kepada kita. Dan kita seberapa besar cinta kita kepada Allah. Sungguh ketika manusia telah terbaring kaku di pembaringan terakhir sebelum mereka disemayamkan dalam liang lahatnya, ketika ruh menyaksikan jasad, disitulah dia tahu bahwasanya ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, betapa cepat manusia akan melupakannya. Bisa hitungan menit, jam, hari, maka seketika itu semua yang dia banggakan, ketenaran, kekuatan, kekayaan, pamor, dan hal lainnya dengan bentuk status sosial yang tinggi, semua akan sirna. Maka betapa celaka manusia yang lebih mencari cinta dan ridho manusia ketimbang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bagi kita kaum muslimin yang hidup di akhir zaman, jangan pernah mencari ridho manusia.
Jangan pernah mencari ridho manusia, karena itu adalah kesia-siaan. Tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas dan perbuatan serta amal soleh kita. Jangan pernah melihat manusia, karena sungguh manusia itu akan begitu cepat sekali melupakan kebaikan kita, karena memang orang yang mencari ridho manusia sama saja mencari sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Kemudian dalam lanjutan ayatnya dikatakan bahwasannya karakteristik yang digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 54 ini adalah mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ini dia. Konsekuensi wala wal bara jangan disamarkan. Hari ini betapa banyak kaum muslimin yang begitu mudah lisannya mencaci sesama muslim. Begitu mudah hatinya kotor dan dikotori dalam dendam, iri, dengki kepada sesama kaum muslimin. Tapi mereka lupa untuk berbarok kepada orang-orang kafir. Mereka mudah mencela orang beriman dan kadang menunggu-nunggu untuk menyatakan kekafiran orang kafir. Betapa mudah mereka mencerca, menggunjing, menghibah dan sebagainya, seolah-olah tidak berdosa. Ya. Tapi mereka lupa bahwasanya sungguh ya, antara darah dan kehormatan kaum muslimin itu sama di mata Islam. Al-muslimu lil muslim haramu dammuhu wa maluhu wa irduhu. Di mana harta, darah dan kehormatan sama kedudukannya. Maka sibabul muslim fusuk. Jangan pernah kau cela orang muslim, karena sungguh itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufur. Dan orang-orang yang membunuh sesama muslim bi ghairi haqqin adalah satu kekufuran yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu keistimewaan yang lebih luar biasa dan sangat-sangat khusus bagi mereka-mereka ahlu tauhid di akhir zaman, adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan jihad tidak akan pernah mereka tinggalkan. Sabilumul jihad, jalan mereka adalah jihad. Karena mereka tahu jihad adalah jalan yang akan menunjukkan mereka kepada satu tujuan, yaitu hadaf yang paling mulia, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa jihad, sungguh keadilan itu tidak akan mungkin bisa ditegakkan. Tanpa jihad, sungguh al-haq itu akan dikalahkan. Maka sungguh hari ini tentara-tentara iblis itu menang bukan karena kekuatan mereka, tapi karena tentara-tentara tauhid yang sudah lupa bahwasanya jalan mereka adalah jalan jihad. Dan yang terakhir adalah gambaran-gambaran ahlu tauhid di akhir zaman adalah la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan manusia. Mereka tidak takut dengan cemoohan manusia. Mereka tidak takut dengan gunjingan manusia. Mereka hanya satu tujuan yang mereka inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun cercaan manusia, label apapun yang dilabelkan kepada mereka, mereka tidak gentar dan goyah hatinya, tidak pupus semangatnya, akan tetapi dengan hinaan dan cobaan berupa cercaan dan lain sebagainya, itu akan menjadikan mereka semakin kuat. Semakin kokoh imannya, semakin yakin dia kepada Allah akan janji-janji Allah yang begitu luar biasa. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, untuk menjadi ahli tauhid di akhir zaman, ayat ini bisa menjadi referensi bagi kita sebagai tolak ukur bagaimana sebenarnya karakteristik ahli tauhid di akhir zaman. Tidak mudah memang. Semua karakteristik tadi adalah karakteristik istimewa yang hanya mampu dimiliki oleh mereka-mereka yang bermental baja, bukan mereka-mereka yang bermental lemah. Maka pesan saya pada kesempatan kali ini, mungkin hari ini kita tidak bisa mewujudkan dalam bentuk fisik. Bahkan terkadang pun dalam bentuk hujah dan lisan banyak batasan-batasan yang membuat kita sulit untuk membatasi, sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang benar karena batasan-batasan yang sangat ketat. Maka hari ini saya pesankan kepada kita, terkhusus di bulan Ramadan, di hari ke-12 bulan Ramadan ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sungguh kekuatan kaum muslimin itu terletak pada persatuannya. Ketika mereka bersatu, kekuatan itu akan dahsyat sekali mereka miliki. Maka untuk itu,
jaga hati kita. Karena hati kita akan begitu mudah hancur berkeping-keping ketika kita tidak menjaganya dari noda dan kotornya ghil, penyakit hati terkhusus. Ya, penyakit hati kepada sesama muslim. Apakah itu iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Mari kita rangkul saudara kita seiman, khusus di bulan Ramadan ini. Maafkan semua kesalahan mereka sebelum mereka meminta maaf kepadamu. Dan sungguh ketahuilah, wa ma zadallahu bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, kepada orang-orang yang mudah memaafkan. Maka sungguh kemuliaan itu ada padamu ketika engkau mudah memaafkan saudaramu. Jangan tunggu dia meminta maaf. Maafkan ia sesegera mungkin, bahkan sebelum kata-kata permohonan maaf itu keluar dari lisannya. Karena sungguh itu adalah perwujudan dari kemurnian dan keikhlasan daripada ukhuwah yang ada di hatimu, dan itu adalah satu inti daripada ketauhidan yang ada di dalam dadamu. Jadilah ahli tauhid akhir zaman yang benar-benar ruhama'u bainahum, saling mencintai sesama muslim dan benar-benar barok kepada orang-orang kafir. Jangan sebaliknya, ya malah membenci sesama muslim dan malah berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya khususnya pribadi dan umumnya bagi kita semua terkait dengan perkara tauhid ini. Jaga tauhid kita, jangan biarkan ia mati atau rusak bahkan hilang, karena kita mengotorinya dengan penyakit-penyakit hati kita. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, mungkin itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan khilaf dan kurang pada penempatannya, saya mohon maaf kepada antum sekalian, dan tentunya saya mohon ampun kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.